Halo Ibu dan teman-teman, nama saya Gilbert Herman Monim, NIM 111501440. Hari ini saya akan mempresentasikan 3 saham pilihan saya. Kali ini saya akan membahas tentang 3 saham yang saya pilih. Yang pertama adalah saham milik Bank Sentral Asia atau BCA. PT Bank Sentral Asia atau BCA bergerak di bidang usaha bank umum dan menjadi bank swasta terbesar di Indonesia. Dan bank ini didirikan pada 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NVU oleh Sudono Salim dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Sekarang bank ini dimiliki oleh salah satu grup produsen rokok terbesar keempat di Indonesia, yaitu Jarum. Bank BCA terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Mei tahun 2000. Dan Bank BCA saat ini sudah memiliki 1.256 cabang dan 17.918 mesin ATM. Dengan kepemilikan PT Dwi Muria Investama Andalan sebesar 54,94% dan masyarakat sebesar 45,06%, net income atau laba bersih yang diperoleh Bank BCA adalah sebesar 28,6 triliun. BCA membukukan laba bersih sebesar 28,6 triliun rupiah atau tumbuh 10,5% didukung oleh kinerja pendapatan operasional yang solid, upaya efisiensi dan kualitas aset yang terjaga. Dividen yang dibagikan tiap tahun adalah 4,9 triliun pada tahun 2016, 6,2 triliun pada tahun 2017, dan 8,3 triliun pada tahun 2018. Nilai pembayaran dividen BCA yang sebesar Rp340 per saham meningkat 33,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya Rp255 per saham. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, harga saham BCA naik 2,2% ke level Rp32.500 per unit dan volume perdagangan saham mencapai 38,38 juta senilai Rp1,32 triliun. Bank Sentral Asia atau BCA masuk dalam kategori saham blue chip. Saham blue chip merupakan saham perusahaan yang diakui secara nasional, berkapitalisasi besar dan sehat secara finansial. Perusahaan blue chip umumnya menjual produk dan layanan berkualitas tinggi dan diterima secara luas. Salah satu ciri dari saham blue chip yaitu saham-saham dengan fundamental yang baik yang biasanya terdaftar dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Indeks LQ45 merupakan daftar 45 saham terbaik di Bursa Efek Indonesia, salah satunya adalah Bank Sentral Asia atau BCA. Yang kedua adalah saham PT Hanjaya Mandala Sampurna. PT Sampurna atau Hanjaya Mandala Sampurna adalah perusahaan rokok terbesar pertama di Indonesia. Liam Seng Thi, seorang imigran asal Tiongkok, memulai usahanya dengan memproduksi dan menjual produk SKT di rumahnya di Surabaya. Usaha kecilnya tersebut merupakan salah satu usaha pertama di Indonesia yang membuat dan memasarkan rokok kretek dengan merek Jisamsu. PT Sampurna bergerak di bidang manufaktur, perdagangan, serta usaha di bidang industri produk tembakau. Dengan kepemilikan publik, PT HM Sampurna terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1990. Net income PT HM Sampurna tahun 2019 adalah sebesar 13,7 triliun. Profitabilitas bertumbuh karena didukung optimalisasi biaya. Dividen yang dibagikan tiap tahun adalah 12,5 miliar pada tahun 2016, 12,48 miliar pada tahun 2017, dan 13,6 miliar pada tahun 2018 atau setara Rp117,2 per saham. Volume perdagangan 98,5 miliar unit dan volume penjualan mengalami penurunan sebesar 2,9%. Disebabkan oleh merek Sampurna berada di bawah tekanan dari selisih harga yang lebih lebar dengan segmen rokok harga rendah. PT HM Sampurna masuk dalam kategori income stock. Perolehan pendapatan adalah daripada dividen yang konsisten, bukan daripada kenaikan harga unit saham tersebut. HMSP membagi dividen sebesar 7,63 kali sahamnya kepada investor sehingga masuk dalam kategori income stock. Yang ketiga adalah saham milik PT Kimia Farma. PT Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1817. Kimia Farma menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, khususnya bidang industri farmasi, healthcare, kimia, biologi, alat kesehatan, makanan, dan minuman.
serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Kepemilikan saham pemerintah Republik Indonesia sebesar 90,025%. Masyarakat masing-masing kurang dari 5% sebesar 9,868%. Manajemen dan karyawan sebesar 0,107%. PT Kimia Farma terdaftar di Bursa Efek pada tanggal 4 Juli tahun 2001. Jumlah karyawan PT Kimia Farma per tanggal 31 Desember 2019 sebanyak 13.052 orang. Perusahaan ini memiliki jaringan usaha 12 pabrik dan 1.279 outlet apotik, 565 klinik kesehatan, 64 outlet laboratorium klinik, 10 optik dan 3 klinik kecantikan. Net income PT Kimia Farma pada tahun 2019 turun menjadi 12,72 miliar, sedangkan pencapaian tahun sebelumnya mencapai 415,89 miliar. KAF membagikan 20% laba bersih tahun 2018 atau sebesar 83,2 miliar sebagai dividen atau Rp14,98 per lembar saham. Kimia Farma masuk dalam kategori growth stock. Growth stock merupakan saham yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat daripada saham-saham lain dalam periode tertentu. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih untuk perhatiannya. Shalom.